Halo para pecinta bonsai, selamat berjumpa kembali dengan saya di Aradia Bonsai. Maraknya dunia perbonsaian waktu ini tentu saja ada dampak baik dan dampak buruk. Dampak baiknya adalah orang yang mengerti tentang seni atau mencintai seni akan menjadi jiwanya semakin lembut dan semakin mengerti tentang makna keindahan. Bahkan pernah seorang sastrawan berkata, tapi ini tentu saja bukan masalah bonsai akan tetapi masalah seni ya. Pernah seorang sastrawan berkata, yakni Gunawan Muhammad, pas waktu itu dia berkata ketika ada pemboman oleh seorang gembong teroris, yakni Nurdin M. Top yang terkena tembakan di Malang. Dia bilang begini, seandainya Nurdin Top itu mengerti tentang sastra, yakni mengerti tentang seni, tentu tidak akan terjadi tindakan terorisme seperti yang terjadi pada waktu itu. Intinya adalah bahwa seseorang yang mengerti seni itu jiwanya akan terbangun dan menjadi lembut, tidak seperti orang yang tidak mengerti seni. Jadi istilahnya maraknya dunia perbonsaian kali ini, dampak baiknya adalah membangun jiwa-jiwa yang semula itu tidak mengerti tentang estetika, tentang keindahan akan menjadi lebih lembut dan tentu saja berdampak lebih fleksibel di masyarakatnya. Namun dampak buruknya yakni banyak pendongkelan liar, sehingga banyak terjadi pohon yang sesungguhnya bermanfaat untuk melindungi masyarakat setempat dari bahaya banjir umpamanya, itu sekarang diburu dan didongkar, dan itu tentu saja sangat berdampak negatif. Jadi itu efek negatifnya ya. Oke, saya punya satu solusi yang menurut saya sangat bagus. Kali ini saya akan memperlihatkan kepada Anda bahwa ketika kita mencintai segala sesuatu, kita harus berpikir lebih relatif. Kita tidak perlu susah-susah pergi ke hutan atau ke gunung atau ke pinggir sungai untuk melakukan pendongkelan, karena ternyata pohon apa saja bisa dikreasikan menjadi bonsai. Oke, lihat yang berikut ini, yakni kreasi bonsai dari pohon jambu kluthuk. Jambu kluthuk yang semula itu sangat tidak bermanfaat, kita tidak usah susah-susah memandang pohon itu, pohon ini bisa dibonsai apa tidak. Semua pohon bisa, yang penting kita bisa mengkreasikannya, bisa menyalurkan keindahan, imajinasi keindahan yang ada di dalam pikiran kita. Semua bisa, kenapa tidak? Oke, kita akan melihat video berikut ini. Namun bagi kalian semua yang baru bergabung dengan channel kami, bila Anda berkenan untuk mendukung kami, silahkan Anda lakukan subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi lonceng, karena masih banyak artikel-artikel video tentang bonsai yang akan kami kemas nanti. Semoga Anda bisa mengupdate dan mendapat kabar baru ketika kami mengeluarkan video. Oke, kita lanjut. Anda bisa lihat sendiri, semua yang ada di kebun ini adalah bonsai dari pohon jambu biji atau jambu kluthuk. Sangat eksotik sekali guys. Itu ada yang seperti jet tempur, rupa-rupa warnanya. Dan ini kebanyakan adalah bonsai jambu kluthuk. Entah dapat inspirasi dari mana orangnya, dia seakan-akan percaya diri bahwa bonsai jambu kluthuk itu sangat berprospek, sehingga dia tanpa ragu-ragu untuk membudidayakan pohon jambu biji sebagai bonsai. Anda bisa lihat sendiri
betapa kreatifnya orang ini. Tuh perantingannya Anda lihat sendiri secara detailnya, itu sangat agak kesusahan sangat agak kesusahan sesungguhnya. Tapi memang pohon jambu ini tidak mudah patah ketika ditekuk, dikawatin, itu tidak mudah patah. Itu lihat sendiri yang seperti jet tempur ini ya, ini sangat cakep sekali guys, modelnya seperti piring terbang, sangat langka sekali ini. Langkah-langkah seperti ini sebenarnya patut ditiru guys, patut diambil contoh ya, bahwa bakalan bonsai itu belum tentu ada di gunung, ada di pantai ataupun di pinggir sungai. Ternyata di depan rumah, samping rumah kita, kanan kiri itu ternyata masih banyak bakalan bonsai yang tanpa kita sadari sesungguhnya bisa dikreasikan. Dan lagi pula ini termasuk langkah yang langkah penanggulangan masalah yang lebih ringan. Karena ketika Anda mencintai tanaman bonsai dan Anda memilih berbagai macam tanaman, itu ada yang cakep ya, seperti tempat sepatu ini, seperti ular ini ya, tuh dibikin mulut-mulutan seperti ular ya. Tadi seperti ketika Anda mengoleksi banyak tanaman-tanaman yang bervariatif jenisnya, itu berarti Anda mempunyai resiko dengan perbedaan karakter tiap pohon. Jadi setiap pohon itu punya karakter sendiri dan penanganannya juga harus beda. Jadi ilmu cara Anda menangani setiap pohon itu berbeda caranya dengan menangani pohon yang lainnya. Nah, kalau yang seperti ini berarti kan sejenis ini. Pohon yang sejenis itu paling tidak kita menangani secara mudah. Mudahnya apa? Jika ada misalnya penyakit ataupun kesusahan apa, itu kita sudah tahu caranya. Karena antara pohon dan satu dengan pohon dengan yang lainnya itu penyakitnya hampir sama, kesulitannya hampir sama. Cara menekuknya ketika gagal berarti kita tidak boleh mengulangi yang seperti itu lagi. Misalnya cara perantingannya, ketika yang satu gagal berarti yang lainnya tidak boleh begitu lagi, kan begitu. Terus cara pemupukannya, alhasil lebih efisien dan lebih tepat ke sasaran. Itu hampir penuh ya guys ya. Pohon-pohon di sini hampir penuh, sepekarangan semua itu pohon jambu klutuk. Jambu klutuk itu padahal kalau bonsai di sini di tempat kita di Indonesia itu jarang sekali membudidayakan pohon jambu. Ini buat informasi Anda sekalian bahwa ini video bukanlah hasil karya saya sendiri, tetapi saya mengunduh dari sebuah channel video di Vietnam. Tujuan saya adalah semata-mata untuk para subscriber saya semua agar tahu bahwasanya pohon yang akan dimanfaatkan tidak melulu pohon yang jauh tempatnya di hutan dan di mana, tetapi kita bisa membudidayakan pohon-pohon yang ada di sekitar kita dan tidak menyita waktu. Ketika Anda ke gunung kan Anda harus meluangkan waktu ke gunung.
ketika Anda harus membeli ke para pendongkel, Anda harus mengeluarkan kocek banyak. Dan alhasil ketika tumbuhan tersebut gagal kita tanam, itu kita berarti sudah membuang-buang uang. Saya juga sangat mengerti bagaimana rasanya ketika gagal Anda membuang waktu, membuang uang. Lain halnya ketika kita memanfaatkan yang di sekitar kita, istilahnya tidak membeli. Dan ketika Anda gagal, Anda tinggal mulai lagi, mencoba lagi. Oke, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Akhirnya salam sejahtera untuk semuanya, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.